Pernah nggak sih pas lagi asyik scrolling-scrolling di e-commerce, tiba-tiba tergoda banget buat klik tombol bayar nanti? Kayaknya hampir semua dari kita pernah ya. Soalnya di Indonesia, buy now pay later atau pay later ini udah jadi fenomena yang gede banget. Tapi, di balik semua kemudahan itu, ada loh risiko besar yang ngintai. Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas aturan main baru dari Otoritas Jasa Keuangan. Dan ini bukan aturan biasa, karena aturan ini ngasih perlindungan yang dalam banget, basisnya prinsip syariah. Oke, kita mulai dari angkanya ya. Coba lihat deh, 25,72 triliun rupiah. Gila kan? Ini tuh total utang pay later yang beredar. Dan dengerin ya, ini baru dari Bank Umum aja loh, data per Oktober 2023. Angka segede ini nunjukin kalau pay later tuh udah bener-bener meresap kemana-mana di ekonomi kita. Dan utang segede gunung tadi itu bukan cuma punya beberapa orang. Angka ini kesebar ke hampir 31 juta pengguna. Artinya apa? Ya puluhan juta orang di Indonesia itu aktif banget pakai layanan bayar nanti. Ini udah bukan tren lagi guys, tapi bener-bener udah jadi bagian dari gaya hidup digital kita semua. Pertumbuhan yang gila-gilaan ini emang keren banget sih. Tapi, ya gitu. Biasanya, kemudahan yang instan itu ada harga yang harus dibayar, yang nggak kelihatan di awal. Nah, ini dia pertanyaan pentingnya. Sebetulnya, apa sih resiko yang ngumpet di balik enaknya klik bayar nanti ini? Terus, gimana ceritanya kita bisa sampai di titik ini? Ini semua nggak terjadi tiba-tiba loh. Ledakan pay later ini tuh kayak resep yang pas banget. Ada e-commerce yang tumbuhnya masif, terus generasi digital yang emang udah melek teknologi, dan tentu aja akses ke kredit instan yang gampangnya bukan main tanpa jaminan bula. Nah, yang bikin melongo dari data ini tuh kecepatannya. Coba bayangin, perusahaan pembiayaan itu pertumbuhannya hampir 70% per tahun. Gila kan? Sementara itu, e-commerce yang jadi mesinnya tumbuh 34%. Ini pertumbuhan yang super cepat, yang ngebuat ekosistem baru, tapi sekaligus juga ladang ranjau baru. Oke, sekarang kita masuk ke dagingnya nih. Inti masalahnya. Di balik setiap klik setuju yang kelihatannya sepele itu, ternyata ada banyak banget risiko yang makin lama makin kelihatan. Kemudahan ini ternyata kayak pedang bermata dua. Coba dilihat data ini. 65% transaksi pay later itu pembelian impulsif. Spontan aja gitu. Artinya, mayoritas orang beli barang yang sebenarnya nggak mereka rencanain, cuma karena bisa bayar nanti. Nah, ilusi seolah-olah punya daya beli lebih ini bahaya banget loh. Jadi intinya apa? Gampangnya akses ini malah bikin masalah serius. Bayangin, 27% pengguna itu punya lebih dari 3 akun pay later. Itu kan kayak gali lubang tutup lubang ya. Utangnya jadi berlapis-lapis. Belum lagi ada resiko kredit bubble, biaya-biaya siluman, dan yang paling serem, cara nagihnya yang kadang nggak manusiawi. Nah, ngelihat kekacauan ini, regulator akhirnya nggak tinggal diem. Ini dia momennya, Otoritas Jasa Keuangan alias OJK turun tangan. Tujuannya? Buat nertipin industri ini dan yang paling penting, ngelindungin kita sebagai konsumen. Jadi sebagai solusinya, OJK ngeluarin aturan baru namanya Peraturan OJK atau POJK nomor 32 tahun 2025. Aturan ini bakal efektif mulai 15 Desember 2025, dan tujuannya simpel, ngasih payung hukum yang jelas, bikin aturannya lebih benar, dan yang terpenting, ngelindungin kita semua dari praktek-praktek yang ngerugiin. Nah, di sini nih ceritanya jadi makin menarik. OJK itu nggak cuma bikin aturan teknis yang kaku loh, tapi mereka ngebangun aturan ini di atas fondasi prinsip hukum Islam, atau yang kita kenal sebagai usul fiqh. Jadi, ini bukan sekedar regulasi biasa, tapi udah jadi semacam kerangka etis. Prinsip yang pertama namanya sad ad-dorai. Gampangnya gini deh, anggap aja ini kayak masang pagar pengaman di pinggir jurang. Ya kan? Berdiri di dekat jurang mungkin boleh-boleh aja, tapi masang pagar itu kan tindakan pencegahan biar nggak ada yang kepleset jatuh. Intinya prinsip ini tuh buat mencegah kerusakan sebelum kejadian. Dan ini langsung kelihatan penerapannya di aturan yang baru. Prinsip mencegah sebelum kejadian ini langsung diwujudin jadi aturan konkret. Ada batas usia minimal buat pengguna, yaitu 21 tahun. Tujuannya apa? Biar mastiin penggunanya itu udah cukup matang, baik secara finansial maupun mental, sebelum ngambil utang. Jadi masalahnya dicegah dari akarnya. Prinsip kunci yang kedua itu, la darara wala dirara. Ini tuh kayak golden rule yang fundamental banget. Jangan merugikan diri sendiri, dan jangan merugikan orang lain. Simple, tapi dalam banget maknanya. Nah, dalam prakteknya gimana? Prinsip ini dipakai buat ngilangin bahaya-bahaya yang nyata banget. Lewat POJK ini, sekarang diatur dengan tegas gimana cara nagih utang yang adil dan manusiawi. Jadi nggak ada lagi tuh teror-teror dari debt collector. Plus, pelindungan data pribadi kita sekarang jadi kewajiban, bukan pilihan lagi buat mereka.
Fondasi dari aturan ini juga dikuatin lagi sama firman Tuhan. Ayat ini ngejelasin bedanya jual beli yang sah, yang basisnya kebutuhan dan suka sama suka, sama riba atau bunga yang jelas-jelas dilarang. Jadi, pay later yang basisnya syariah itu harus mainnya di jalur jual beli yang halal, bukan riba. Dan ingat kan tadi soal beli-beli impulsif? Nah, untuk ngatasin masalah itu, Islam juga ngelarang keras yang namanya boros atau israf. Ayat ini tuh kayak pengingat buat kita semua, kalau kemudahan finansial itu jangan sampai malah bikin kita jadi super konsumtif dan akhirnya ngerusak diri sendiri. Terus dampaknya di kehidupan nyata gimana? Coba kita bandingin deh. Dulu, sebelum ada aturan ini, dunia pay later itu isinya biaya siluman. Cara nagih yang kasar, sama nggak ada batas yang jelas. Nah sekarang, setelah ada regulasi, transparansi biaya itu wajib. Aturan nagihnya harus manusiawi. Dan ada batas maksimal kredit, 25 juta rupiah per orang, biar nggak kebablasan utangnya. Oke, sekarang coba kita lihat dari sudut pandang yang lebih luas ya. Tujuan akhir dari aturan ini tuh jauh lebih dalam dari sekedar ngatur duit loh. Ini sebenarnya tentang melindungi pilar-pilar paling dasar kehidupan kita lewat kacamata maqasid syariah atau tujuan-tujuan utama dari hukum Islam. Jadi, inti dari maqasid syariah itu ada 5 pilar perlindungan yang fundamental banget. Menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Dan yang kerennya, regulasi pay later ini tuh didesain buat nguatin kelima-limanya sekaligus. Luar biasa kan? Gimana caranya? Gini, buat jaga agama, aturannya mastiin ada pilihan pay later syariah. Buat jaga jiwa, aturannya nyegah stres gara-gara ditagih secara kasar. Buat jaga akal, kita didorong buat lebih melek finansial. Buat jaga harta, ada batas utang biar aset kita aman. Dan buat jaga keturunan, ekonomi keluarga jadi lebih stabil buat generasi berikutnya. Pada akhirnya gini, POJK ini udah kayak ngebangun pagar pengaman yang kokoh banget buat kita. Tapi, keputusan buat nggak deket-deket sama jurang, itu ya tetap ada di tangan kita masing-masing. Regulasi emang ngasih perlindungan, tapi bijak ngatur duit itu tanggung jawab kita sendiri. Jadi, pertanyaannya balik lagi ke kalian. Siap nggak jadi konsumen yang lebih cerdas dan lebih bijak?